Waalaikumsalam. Tampilannya gimana nih? Ya, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Kita bahas tentang negara hukum dan demokrasi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum tata pemerintahan, maka kita mulai dari mengidentifikasi tentang konsep negara hukum ya. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, pijakan setelah kemudian kita berbicara asas, tentu kita akan berbicara norma yang lebih konkret. Nah, norma yang lebih konkret ini adalah segala atau serangkaian peraturan hukum yang ada di suatu negara. Yang itu tentu ada hierarkinya ya, maksudnya ada susunannya dari mulai aturan yang paling tinggi sampai aturan yang paling rendah. Dari aturan-aturan tersebut tentu ada payungnya ya, ada payungnya sehingga kita meyakini gitu ya, dan kita mengimplementasikan tentang segala bentuk aturan hukum tersebut. Nah, payung hukumnya itu adalah ada pada konstitusi kita atau yang kita sebut sebagai undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar payung hukum, spirit atau kemudian maksud dan tujuan kenapa kita menjadi satu bagian bangsa dan negara Indonesia. Nah, disitulah kemudian kita akan mulai pembahasan itu tentang apa itu konsep negara hukum. Bahwa pada prinsipnya kita sudah berkomitmen bahwa kita ini adalah bangsa dan negara Indonesia ya. Kalau kita identifikasi diri kita, siapa nama kita, kemudian kewarganegaraan kita apa, Indonesia. Nah, komitmen kita untuk menjadi warga negara Indonesia tentu akan taat dan patuh terhadap segala aturan yang dibangun di negara ini. Bagaimana kemudian kita bisa harus menjadi taat dan patuh? Nah, tentunya ini kan ada satu sistem hukum dan sistem negara yang harus disusun sebagai suatu komitmen bersama gitu ya. Nah, ketika kita berbicara konsep negara hukum ya, maka pada dasarnya ada dua konsep besar ya. Dua konsep besar kalau kita dulu belajar di pengantar ilmu hukum ada yang namanya dua sistem hukum ya, yang mengemuka yang itu memang diikuti hampir seluruh negara di dunia, yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Eropa kontinental itu cenderung berkarakter apa yang kita sebut sebagai Rechtsstaat ya, Rechtsstaat atau negara hukum ya. Negara hukum dalam konteks Rechtsstaat ini lebih dominan untuk berbicara tentang bagaimana mewujudkan suatu kedaulatan hukum dan kepastian hukum ya. Tujuan dari kedaulatan dan kepastian hukum tentu hukum itu harus pasti. Kekuasaan itu harus semuanya pasti dinormalkan, maka dia menghendaki adanya pembagian kekuasaan ya, yang kita kenal dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Kemudian adanya konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia ya, dan adanya peradilan administrasi yang mengawasi jalannya pemerintahan gitu ya. Jadi pemerintah yang berjalan ini juga harus ada mekanisme peradilannya. Kalau tidak kan tidak bisa terkontrol dan segala bentuk kesalahan itu tidak bisa dipermasalahkan, tidak bisa
dievaluasi atau diberikan sanksi terhadapnya. Maka perlu adanya peradilan administrasi, gitu ya. Sedangkan dalam konsep Anglo-Saxon, gitu ya, yang paling menonjol dan utama apa yang disebut sebagai rule of law, atau bahasa lainnya adalah adanya supremasi hukum, gitu. Di mana konteks rule of law ini adalah menjelma dengan bahasa mungkin setiap orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Setiap warga negara, gitu ya, itu tidak ada yang istilahnya kebal dengan hukum. Jadi konsep rule of law ini adalah konsep di mana pendekatan bahwa semua orang itu harus taat hukum dan tidak ada yang lepas dari aturan hukum. Tidak ada yang kebal hukum dari masyarakat. Karena tidak ada kebal hukum, maka dia juga perlu adanya mekanisme atau proses yang itu proses untuk peradilan yang terbuka, memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuktikan kebenarannya. Gitu. Jadi itu karakter dari apa yang disebut dengan rule of law, dan harus ada lembaga peradilan yang independen dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Nah, itu karakter-karakter dari dua kutub nih. Satu adalah kutub Eropa kontinental, yang ini banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa Eropa dan termasuk negara-negara jajahan Eropa. Kita kan negara termasuk negara jajahan Belanda. Belanda itu kan Eropa, maka kita menggunakan sistem hukum condongnya adalah sistem hukum Eropa kontinental, ya. Dan ada juga konsep atau sistem negara sistem hukum Anglo-Saxon yang ini banyak dianut oleh di wilayah-wilayah British, ya, Britania, gitu, Inggris, dan termasuk Amerika Serikat, ya. Itu gambarannya. Indonesia ada apakah murni Eropa kontinental? Juga nggak bisa dibilang murni, karena kita sedang mengidentifikasi diri kita sebagai satu negara hukum Pancasila, gitu ya, negara hukum Pancasila. Ya, meskipun judulnya adalah negara hukum Pancasila, tapi sistem yang terbangun kita bersama Belanda itu 350 tahun. Tentu ini adalah suatu proses yang panjang dan sudah mengakar. Jadi karakter sistem hukum yang ada, termasuk lembaga peradilan, sistem peradilannya itu ya memang identik dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sekalipun karena kita sebagai negara yang berdaulat, tidak ansih kita terus nyaplok sepenuhnya, kita harus konsisten dengan sistem Eropa kontinental, karena kita negara yang berdaulat, kita punya sistem sendiri, sehingga dalam perkembangannya, perjalanannya pasca kemerdekaan kan kita banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, mengadopsi mana yang nilai-nilai yang dianggap baik dari sistem maupun teori-teori hukum yang berlaku secara universal. Nah, jadi akhirnya dikombinasikan, ya, akhirnya dikombinasikan, diadopsi. Kita dulu nggak ada istilah Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi itu lekat dengan karakter sistem hukum Anglo-Saxon, tapi di Indonesia ada, gitu ya. Kita gunakan Mahkamah Konstitusi, dan banyak sekali contohnya untuk perubahan-perubahan dari sistem hukum kita. Jadi nggak ortodok, ya, bahasanya tidak ortodok atau tidak ansih Eropa kontinental. Kita mengenal sistem hukum kita sendiri, dengan bahasa kita kan mengambil yang baik-baik dan membuang yang buruk-buruk. Nah, kalau kita berbicara tentang negara hukum itu ada konteksnya negara hukum formal dan negara hukum material, ya. Formal dan material, tentu negara hukum formal itu akan identik dengan apa yang diinginkan untuk menekankan satu legalitas, ya, atau kepastian hukum atau persamaan di mata hukum, gitu ya. Nah, ini konsep ini masuk kategori pada negara hukum formal, gitu ya. Tapi dalam konteks negara hukum material, gitu ya,
tidak hanya persoalan prosedur saja, gitu ya, tidak ada pada prosedur saja, tapi juga harus mewujudkan satu apa yang disebut sebagai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, ya. Pada prinsipnya tidak, ini adalah satu pandangan, ya kan, pandangan teori-teori sosial, teori-teori hukum gitu, yang menitik beratkan pada suatu negara hukum ini mau dimaknai sebagai negara hukum yang hanya bersifat formal. Kita tidak bisa bilang hanya, ya, yang bersifat formal dalam artian bahwa ya negara hukum memfokuskan pada suatu keadaan-keadaan kepastian hukum, ya. Kepastian hukum itu dimanifestasikan dengan apa? Kepastian hukum itu dimanifestasikan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang sifatnya formal, yang kita sebut sebagai aturan perundang-undangan, ya. Tapi negara hukum ini juga harus dimaknai sebagai negara hukum material, ya, dalam arti material, dalam arti substansinya. Kenapa sih kita harus membuat satu produk hukum formal? Karena kan ada substansi yang hendak dicapai, tujuan yang hendak dicapai. Apa itu tujuannya? Ya tentunya mewujudkan satu keadilan sosial dan mewujudkan satu ketertiban umum. Itu adalah substansi dari negara hukum secara material, gitu ya. Tentu pemilahannya dalam praktik kan tidak seterpisah itu, ya. Artinya tentu suatu produk hukum dan bagaimana menjalankannya itu tentu meliputi dua aspek, baik material maupun formal, baik tujuan secara material maupun tujuan secara formilnya itu bisa hendak dicapai. Jadi pasti terelaborasi. Setiap produk undang-undang itu pasti ada nilai-nilai material yang di dalamnya hendak dicapai, ya kan? Maksud dan tujuan kenapa undang-undang ini mau dibuat itu pasti ada. Dalam proses pembentukan, semisal contoh peraturan undang-undang, itu ada yang disebut sebagai naskah akademik, ya. Naskah akademik itu kan akan berbicara tentang aspek-aspek yang sifatnya bisa historis, bisa sosiologis, bisa aspek yuridis juga pastinya, bisa bahkan sampai aspek fisik, bukan psikologis, ya. Kalau di aspek yang menyebut sesuatu yang mendasar, ya, sesuatu yang mendasar. Tentu itu adalah menjadi salah satu atau menjadi bagian dari fokus pembuatan undang-undang. Pasti ada tujuan materialnya dulu, kemudian diformalkan dalam bentuk undang-undang, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang negara hukum Indonesia, ya, terus bagaimana nih dengan negara hukum Indonesia, ya? Kita jelas kebaca nggak sih, ya? Agak kekecilan, ya. Saya juga kekecilan nih bacanya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar, ya, 1945 sudah jelas diatur, ya, di pasal 1 ayat 3, ya. Itu jelas kita dalam konstitusi kita dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Final sampai situ, gitu ya. Artinya kita maknai bahwa negara kita ini adalah suatu negara yang memang mendasarkan atas hukum, ya, yang berlaku, gitu ya. Dalam pembukaannya juga cita-cita bangsa Indonesia itu adalah mewujudkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Itu cita-cita, bagian dari cita-cita kita. Yuk masuk aja, masuk. Ya, waalaikumsalam. Nah, disitulah kita bisa ketahui bahwa dari konteks konstitusi atau undang-undang kita, ya, dan kita kaji lagi dari Pancasila sebagai fondasi
kita dalam berbangsa dan bernegara ini, maka negara hukum Indonesia itu akan memiliki karakteristik yang khas, ya. Kalau kita tadi sudah membahas tentang konsep negara hukum dalam rule of law, ya, atau Rechtsstaat gitu ya. Negara hukum Indonesia ini punya karakter yang membedakannya gitu ya. Apa karakter-karakter itu? Yang pertama adalah negara hukum Indonesia itu berdasarkan pada Pancasila. Ya, tahulah Pancasila 1 sampai sila kelima seperti apa gitu ya. Jadi itu yang mendasarkan bahwa negara hukum kita itu membedakan itu. Negara hukum kita spirit materialnya itu ada termuat dalam Pancasila ya, yang mengakomodir nilai-nilai semisal satu ketuhanan. Kita mengakomodir kemanusiaan atau hak asasi manusia. Kita mengakomodir persatuan, ya, kita mengakomodir demokrasi ya, dan kita mengakomodir bagaimana terwujudnya keadilan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hukum Indonesia itu mengakui adanya hukum adat ya. Hukum yang itu tumbuh hidup di dalam masyarakat di luar dari ketentuan hukum formal atau hukum negara yang berlaku hari ini. Jadi banyak peraturan-peraturan hidup masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat ya. Contohnya yang dekat-dekat kita ya di mana? Baduy. Di Baduy itu dia masih kental menggunakan hukum adat. Gitu. Jadi dalam konteks penegakan hukumnya itu pasti tidak serta-merta kita menggunakan menjalankannya itu sesuai dengan ketentuan hukum formil. Contohnya, kalau di adat Baduy itu ada peristiwa semisal pencurian, ya, pencurian, maka kemudian bisa jadi proses kalau secara hukum nasional kan maka setiap orang yang mencuri maka dia akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku ya kan, ada kepolisian yang menangani lalu kemudian diproses, disidangkan dan sebagainya. Tapi di dalam masyarakat Baduy ketika ada pencurian ada nggak mekanisme proses penghukumannya gitu ya, saya nggak tahu soalnya, saya nggak pernah mendalami itu. Seandainya ada di dalam masyarakat Baduy itu ada mekanisme proses penghukumannya, itu bisa jadi nanti penyelesaiannya akan diselesaikan secara adat di sana gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan hukum formal yang ada, hukum nasional yang ada, tapi menggunakan hukum adat yang ada. Apalagi konteksnya adalah kalau dia adalah persoalan-persoalan yang sifatnya hukum privat atau hukum perdata. Kalau udah masuk ranah itu sepenuhnya hukum adat akan berlaku. Kalau di dalam masyarakat yang bersengketa itu adalah sesama masyarakat hukum adat yang menganut hukum adat, pasti penyelesaian sengketanya akan diselesaikan dengan mekanisme hukum adat. Dan negara itu mengakui, ya, Undang-Undang Dasar kita mengakui mengakomodir tentang keberadaan hukum adat itu. Tapi beda cerita ya kan, kalau kita lihat di media sekarang ada yang namanya konflik, bisa kita bilang konflik sistem hukum juga bisa, di mana semisal contohnya banyaknya adalah konflik-konflik pertanahan. Ada masyarakat adat yang kemudian berbenturan dengan perorangan atau korporasi atau perusahaan tertentu, rebutan tanahnya. Perusahaan merasa memiliki hak-hak sesuai dengan perizinan yang berlaku, ya kan, yang itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat untuk penguasaan lahan atau pemberian izin pengelolaan lahan dan sebagainya. Terus kemudian masyarakat adat merasa bahwa itu adalah tanah milik dia dalam kawasan lingkungan masyarakat adat yang itu sudah dikuasai secara turun-temurun. Jadi mereka punya hak, gitu ya. Kalau kacamatanya adalah pengujian hukum formal, maka pasti siapa yang dimenangkan? Perusahaan dong, ya kan? Kenapa? Karena perusahaan itu pasti punya perizinan, ya,
izin untuk semisal nih untuk keperluan lahan perkebunan dia ambil 1.000 hektar padahal lingkungan itu adalah lingkungan masyarakat adat tapi pemerintah daerah mengeluarkan izin-izinnya perizinannya keluar bahkan pertanahan mengeluarkan semisal HPL hak pengelolaan lahan gitu ya atau HGU semisal diterbitkan untuk kepentingan usaha perkebunan akhirnya keluar sertifikat secara pembuktian hukum formal hukum negara siapa yang paling kuat kedudukan pemegang haknya dia adalah pemegang sertifikat ya jadi kalau mungkin saudara di rumah masih punya orang tua punya kakek kadang-kadang kalau di desa karena dari dulu udah tahu itu milik dia setiap tahun juga bayar pajak SPPT ya kan bayar pajak ke pemerintah akhirnya nggak sertifikatkan tanahnya gitu ya nah itu disarankan agar dilakukan pensertifikatan sebetulnya sih hampir merata ya semenjak 10 tahun zaman Jokowi itu kan program untuk pensertifikatan itu kan masif ya masif hampir semua tanah itu disertifikatkan hampir semua ya tapi kalau ada yang belum segera sertifikatkan karena itu adalah bukti satu kepemilikan jadi SPPT atau bayar pajak itu hanya bukti penguasaan fisik bahwa kita menguasai kita mengelola mendapat manfaat dari itu makanya kita bayar pajak itu pajak bumi dan bangunan ya kan tapi kalau kemudian untuk bukti kepemilikan itu adalah sertifikat hak milik. Jadi kalau yang belum sertifikat ya disertifikatkan. Takutnya nanti ada pihak-pihak lain mensertifikatkan akan jadi persoalan di kemudian hari. Gitu ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Apalagi kalau kemudian nanti keadaannya ada pembebasan, mau ada perumahan, mau ada jalan tol, mau ada fasilitas pemerintah yang mengenai lokasi itu akan terjadi pasti akan timbul satu konflik atau sengketa. Nah, salah satu yang terbesarnya itu adalah ketika salah satu pemilik ini dulu lalai tidak mensertifikatkan tanahnya. Jadi sertifikat itu sesuatu yang penting kalau memang itu hendak kita miliki dalam jangka waktu yang panjang. Soalnya kita beli, tapi kita mau jual lagi ya nggak apa-apa kan? Karena untuk mensertifikatkan itu kan pasti muncul biaya. Nah, itu ya, mengakui hukum adat ya. Tapi dalam konteks sebetulnya konteks pengakuan hukum adat ini adalah konteks pelaksanaan hukum privat atau hukum perdata ya, jual beli, hutang piutang, gadai menggadai dan sebagainya itu semua di sepenuh atau waris, hukum keluarga, perkawinan itu bisa diserahkan sepenuhnya dengan hukum adat. Tapi kalau sudah ranahnya pidana sebetulnya tidak ada pembeda, nggak ada pemisah antara hukum adat dengan hukum negara, hukum nasional, gitu ya, hukum formal nasional. Semua kan asasnya tadi setiap orang kedudukannya sama di mata hukum, ya. Mau dia masyarakat adat, mau dia warga negara pada umumnya, itu sama kedudukannya di mata hukum. Jadi tidak dipilah-pilah, tidak dipisah-pisah. Ini kan banyak kalau saudara pernah lihat berita semisal ada kelompok masyarakat adat tertentu berdemonstrasi ya kan karena memang anak ketua adatnya diadili di persidangan gitu ya mereka minta agar itu diselesaikan secara adat gitu ya menurut adat mereka atau mereka bilang bahwa secara adat itu sudah diadili. Nah konteksnya adalah berbeda. Kalau dia sudah menjurus kepada ranah kriminalitas sebetulnya itu tidak bisa masuk kepada ranah hukum adat. Harus ikut hukum nasional. Misal, tapi pada prakteknya akhirnya penegak hukum ini kan akan selektif ya. Akan lihat secara selektif sejauh mana dampak yang timbul dari pemberlakuan hukum adat. Jika diberlakukan hukum adat dan jika tidak diberlakukan hukum adat. Kalau dampak kebaikannya atau keburukannya itu lebih besar ya mungkin akan mengambil sikap oh ini harus diadili. Misal seperti tadi ada pembunuhan, ada peristiwa pembunuhan yang bunuh kebetulan anak kepala suku,
misal, atau kepala adat, kan sama hukum adatnya harus dilindungi dong, namanya anak kepala adat, ya. Masyarakat adat itu kan masyarakat dengan sistem hukum tradisional yang masih karakteristiknya seperti masyarakat di masa-masa negara monarki seperti raja, ya. Raja kan bebas mau bunuh orang juga boleh, nggak ada hukumannya kalau raja yang bunuh, karena eh, raja itu adalah hukum itu ada di tangan raja. Nah itu kan nggak bisa kalau kita di dalam satu negara, nggak bisa demikian, harus dipilah-pilah. Tapi juga ngelihat maslahatnya, ya, lihat maslahatnya. Dulu saya pernah nangani lagi di Jogja, kan banyak mahasiswa dari Papua itu kan banyak. Nah, suatu ketika ada rombongan mahasiswa Papua ini malam-malam ngerusak warung warkop 24 jam itu, burjo kalau di sana namanya. Rusak warkop, ngerusak, akhirnya ada polisi patroli, diamankanlah mereka, rame-rame diamankan. Karena sebenarnya mungkin yang rusak 3-4, karena yang mereka solidaritasnya tinggi, semua ngaku, nggak semua, hampir semua yang ada di situ ngakuin. Akhirnya ada 9 ditahan. Ternyata dari 9 orang ini yang ditahan ini, di kampungnya sana, di Papua sana, itu terbagi atas beberapa kelompok masyarakat adat. Kalau kebanyakan di Papua yang masih daerah, ya, yang bisa kuliah sampai ke Jogja itu kebanyakan ya mereka anak-anak tetua adat lah, begitu. Orang-orang yang punya pengaruh di kampungnya, di daerahnya. Nah karena tahu anaknya di sini ini berkonflik, bermasalah, ditahan, bahkan ditahan kepolisian, terancam di penjara, ya. Kalau misalnya nanti diadili, maka kemudian masyarakat di sana membuat satu petisi, surat bersama. Ada beberapa ketua adat gitu ya, membuat surat bersama karena ada salah satu pemicu yang menyebabkan adanya kerusuhan itu. Jadi mereka minta agar yang menyebabkan kerusuhan ini harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai libatkan anak kami. Kalau sampai anak kami terlibat dan menjalani proses hukum, maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu suratnya benar. Suratnya selembar. Biasa orang bikin surat kan materai satu, itu setiap kepala suku di atas materai tanda tangan. Akhirnya kita koordinasi dengan Kapolresnya, kemudian ya coba dikirim suratnya, dikirimlah lewat telegram. Kan kalau surat lama ya, bisa berminggu-minggu ya kan. Kirim lewat telegram, langsung datang, wah ini benar ada suratnya. Di hari itu semua dilepaskan ya, tapi dibikin satu kesepakatan perdamaian. Tapi itu dilepaskan karena polisi akan melihat kalau ini dilanjutkan maka efek yang lebih besar yang akan terjadi. Dan itu adalah kita sebut tadi, sebetulnya ranah pidana itu murni adalah ranahnya kepolisian ya. Tapi kan nanti dipilah-pilah, diseleksi. Apakah ada efek yang sangat cukup besar secara di masyarakat dibanding kemudian memproses atau mengadili persoalan tersebut. Itulah Indonesia ya, karena kita memang mengakomodir hukum adat. Kecuali kita nggak mengakomodir itu, ya udah hukumnya satu, hukum yang berjalan saat ini, mau dia dari masyarakat adat atau selain dari masyarakat adat, tetap sistem hukumnya satu. Lalu kemudian mengenal istilah musyawarah mufakat, ya, itu udah karakter hukum Indonesia, mengenal adanya musyawarah untuk mufakat. Jadi itu bagian dari karakter. Makanya dalam proses peradilan kita juga ada mekanisme itu ya, kecuali terhadap pelanggaran hukum pidana. Ya, kalau dalam hukum perdata itu pasti yang dikedepankan adalah musyawarah, ya, atau bahasa lainnya adalah bahasa kerennya itu mediasi, ya, dua pihak untuk diupayakan untuk selalu berdamai, itu karakternya. Dan dalam setiap persidangan, kalau semisal saudara ngerasa nih punya utang ditagih tidak dibayar-bayar, sampai pada titik tertentu saudara memang mengharuskan udahlah saya gugat aja di pengadilan. Nah, ketika mengajukan gugatan di pengadilan, ada salah satu prosedur sebelum proses jawab-menjawab dan pembuktian dilakukan, itu yang namanya mediasi. Mediasi tujuannya apa? Memperdamaikan dua pihak yang bertikai atau berselisih. Jadi mediasi dalam peradilan itu
dalam perkara perdata itu sifatnya wajib dilalui dan nggak boleh tidak dilalui, kecuali nggak datang ya, kecuali semisal yang digugat tidak pernah hadir ya, mau mediasi sama siapa, tapi sepanjang pihak penggugat dan tergugat hadir wajib dilakukan mediasi ya. Itu karakter musyawarah untuk mencapai mufakat, karena sebetulnya keadilan yang setinggi-tingginya dalam konteks konflik atau sengketa itu adalah perdamaian. Perdamaian itu bahasa kerennya kan apa? Win-win solution. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tapi kalau sudah menggunakan mekanisme putusan pengadilan, maka dalam putusan itu nggak ada namanya win-win solution. Nggak ada yang namanya keadilan di kedua belah pihak. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Berarti kan ada yang merasa keadilannya terpenuhi dan ada yang merasa keadilannya direnggut, itu rasa keadilannya. Itulah konsekuensi dari putusan pengadilan. Lalu kemudian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi negara hukum Indonesia itu mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini harus balance. Hukum dibuat, diciptakan, dan dilaksanakan diutamakan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu kalau kita berbicara dengan konteksnya adalah negara hukum Indonesia, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang kaitannya antara demokrasi dan sedikit lagi ya, demokrasi dan negara hukum, maka ada istilah yang mengatakan bahwa kalau demokrasi itu dijalankan tanpa adanya hukum, gitu ya, maka konsekuensinya adalah terjadinya anarkisme, terjadinya kerusuhan ya. Konteks prinsip demokrasi itu kan pada dasarnya menghendaki adanya suatu kebebasan, ya kan? Suatu kebebasan, suatu mekanisme yang memberi ruang yang cukup dan kebebasan yang cukup bagi semua pihak, gitu. Kalau demokrasi ini dijalankan tapi nggak pakai hukum, ya pasti yang terjadi adalah anarkis, kerusuhan, ya kan? Karena perwujudan demokrasi adalah perwujudan kehendak rakyat. Kalau kehendak rakyat ini tidak diatur melalui rambu-rambu hukum yang jelas, ya yang terjadi adalah kerusuhan, gitu ya. Kalau kita contoh, semisal kemarin ada peristiwa penjarahan, ya, yang rame lah, itulah paling gampang kan itu. Itu kan wujud sebetulnya aspirasi masyarakat yang ingin dituangkan, ya kan? Karena masyarakat tidak puas terhadap perlakuan pejabat tertentu, maka kemudian terjadilah satu kerusuhan. Karena di situ dianggap hukum tidak berjalan ya. Ya meskipun kalau perdebatan politik macam-macam lah, kita ngambil sampelnya seperti itu. Jadi anarkisme atau kerusuhan itu terjadi kalau misalnya hukum tidak berlaku. Tapi sebaliknya, kalau hukum itu dijalankan tanpa adanya mekanisme demokrasi, itu yang muncul adalah adanya tirani. Apa tirani? Tirani adalah suatu kekuasaan yang absolut, kesewenang-wenangan. Yang terjadi adalah diktator, ya. Karena hukum ditegakkan tanpa ada hak demokrasi bagi warga negaranya. Maka demokrasi dan hukum itu harus berjalan secara seimbang, ya. Berjalan seiring sejalan. Hukum dan demokrasi dalam suatu negara tidak boleh dipisahkan, berjalan seiringan, ya. Jadi negaranya berkarakter demokrasi, memberi kebebasan bagi warga negara, memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, memberi akses seluas-luasnya buat aspirasi rakyat, gitu ya. Rakyat yang menjadi penentu, tapi semua itu dibungkus, dibingkai dalam koridor hukum. Jadi supaya demokrasi itu bisa berjalan teratur dan tertib, itu harus dengan
adanya keberlakuan atas hukum. Nah, beberapa prinsip demokrasi konstitusional. Nah, itu di dalam Undang-Undang Dasar kita juga diatur, ya. Satu, adanya kedaulatan rakyat, adanya perlindungan hak asasi manusia, ya, pembatasan kekuasaan dan peradilan yang independen, ya. Tadi sudah kita bicarakan itu. Nah, kalau kita lihat gambarannya kurang lebih ya seperti ini ya. Jadi eh, kita mengenal adanya pemisahan kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, legislatif tugasnya adalah pembuat undang-undang. Ada 3 tugas utama ya. Satu, membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua apa? Mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, budgeting atau menyusun anggaran. Itu tugas legislatif. Jadi dia tugasnya, inti tugasnya apa? Ngawasin jalannya pemerintahan. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya lembaga peradilan yang independen, ya, karena memperwujudan dari setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum, ya. Dan yang ketiga adalah adanya lembaga eksekutif atau presiden, ya. Dialah yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, pada porsi ini itu adalah pembahasan perkuliahan kita, ya. Bagaimana tugas dan fungsi eksekutif, ya, hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara itu adalah mengkaji tentang bagaimana tugas, fungsi, dan bagaimana itu bisa dijalankannya roda pemerintahan, ya, yang dikomandoi oleh presiden. Nah, poin globalnya dari ketentuan itu bahwa jalannya presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya itu harus berdasarkan atas hukum. Maka ada istilah negara ini tidak diatur oleh orang. Karena kita yang tahu kan kita ini dipimpin oleh presiden, maka negara ini diatur oleh presiden. Benar nggak? Ya, kita tahunya negara kita ini diatur presiden, padahal tidak. Negara kita ini diatur oleh hukum, oleh sistem. Presiden itu hanya menjalankan ketentuan hukum yang ada, ya, sesuai koridornya. Memang pada akhirnya kinerja dia yang menentukan. Tapi presiden itu, segala perbuatan presiden itu dibatasi oleh hukum, gitu. Semua tindakan presiden hari ini, segala kebijakannya, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, dan seluruhnya itu ya, semua menteri kabinetnya itu semua diatur dalam koridor hukum. Nggak boleh dia bertindak kalau melanggar hukum, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, bagaimana? Ada legislatif yang mengawasi, ada peradilan yang bisa mengadili. Itu persoalannya. Kalau nanti bicaranya apa, iya legislatif, orang mayoritas legislatif itu adalah pendukung pemerintah, ya kan? Partai pendukung pemerintah. Jadi nggak mungkin ngawasin, yang ada dukung, kan begitu ya. Itu cerita lain, itu cerita politik. Tapi dalam kacamata hukum, sebetulnya sistemnya udah diatur sedemikian rupa. Ini presiden, kamu punya kewenangan dalam sistem presidensial, kita kan sistem presidensial ya. Itu kewenangan presiden itu sangat-sangat luas. Kenapa? Karena dia sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi kewenangannya sangat-sangat luas gitu ya. Karena kewenangannya sangat luas, maka dibutuhkan satu lembaga tinggi negara yang berfungsi mengawasi dia. Yang itu representasi dari aspirasi rakyat atau warga negara. Itulah yang disebut sebagai lembaga legislatif. Tugasnya ngawasin sebetulnya, bukan malah mendukung. Tapi karena sistem kita demikian, akhirnya tugasnya tidak cenderung mengawasi, tapi cenderung bagaimana mendukung semua tindakan dari presiden. Yang ketiga ada lembaga peradilan yang independen. Tapi persoalannya apa iya lembaga peradilan berani mengadili presiden? Kan nggak mungkin ya, kecuali memang ada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Itu ya pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang negara hukum dan demokrasi di Indonesia.
ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Ya. Bentar. Ya, ya, keseimbangan hak dan kewajiban yang merupakan satu karakteristik dari negara hukum Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Jadi konteks keseimbangan hak dan kewajiban ini sebetulnya dapat diwujudkan mulai dari pembentukan peraturan hukum maupun bagaimana terwujudnya penegakan hukum, ya. Jadi dalam berhukum, ya, di negara Republik Indonesia, maka dia harus mencerminkan adanya keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban individu, ya. Keseimbangan ini itu harus diberikan secara adil, ya, bagi setiap orang. Karena begini, jangan sampai ini kan berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban individu, ya. Tapi kalau hak dan kewajiban individu ini dijalankan secara subjektif, maka pasti yang terjadi adalah tidak adanya satu keadilan. Ya, contoh gampang begini. Kalau semisal semua orang itu diberikan satu kebijakan yang sama dengan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, maka sebetulnya misal dalam konteks apa? Akses pendidikan. Contoh paling gampang, ya, yang kita bersama-sama, kita kan di dunia pendidikan. Akses pendidikan. Pada dasarnya setiap orang, negara itu punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu konstitusinya, undang-undang dasarnya kan begitu. Diwujudkan dalam banyak peraturan undang-undang dan kebijakan negara. Kalau kemudian tidak dibikin satu keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sesuai dengan porsinya, maka sebetulnya apakah itu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi pokoknya sekarang semua warga negara itu kalau mau mengenyam pendidikan, ya biayanya sekian, semisal kalau mau kuliah, itu kan tidak memberikan satu keadilan. Maka negara, pemerintah itu membuat aturan sedemikian rupa, kebijakan sedemikian rupa sehingga bisa terwujud keseimbangan. Oh, ini bagi yang misal di kampus-kampus negeri, ya kan, bagi yang kemudian berprestasi ada jalurnya, bagi yang dia itu lolos tes dalam seleksi ada jalurnya, bagi yang mungkin secara ekonomi cukup mampu ada jalurnya, bagi yang tidak mampu ada jalurnya, sehingga keseimbangan itu bisa terwujud, akses pendidikan itu bisa didapat di semua kalangan masyarakat, ya. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban, ya. Contoh lain semisal kewajiban untuk membayar pajak, ya. Pada dasarnya pajak itu diterapkan kewajibannya sama bagi setiap orang, setiap warga negara. Tapi kan tergantung dari kemampuan usahanya. Kalau diterapkan pajaknya sama, pengusaha kecil dengan pengusaha besar beban pajaknya sama, ya pasti kan tidak adil. Maka harus ada keseimbangan aturan di mana itu dibuat secara proporsional. Yang pengusaha kecil ya pasti nanti tarif pajaknya kecil, atau bahkan pendapatan tertentu dia tidak dikenakan tarif pajak. Tapi kalau pengusaha besar dia dikenakan pajaknya yang besar sehingga bisa terjadi keseimbangan. Itu dalam segala hal, maksudnya begitu. Ada yang lain? Ya, boleh. Saya ingin bertanya Pak terkait permasalahan yang memang hari ini ramai gitu di media sosial terkait rumah adat dari Batak. Rumah adat. Ya. Oh ya, saya nonton hari apa ya? 2 hari yang lalu itu. Ya. Saya kan di sini tentang mengakui hukum adat dan keseimbangan hak dan kewajiban. Saya rasa hak mereka sebagai masyarakat adat itu tidak diberikan secara penuh dan hukum adat mereka itu tidak dijaga dengan baik, sehingga pertanyaannya langkah apa yang
Oke, ya bagus. Jadi kalau nggak salah ya itu rumah adat dieksekusi sama eskavator ya, benar nggak? Ah, tapi begitu kadang-kadang memang saya nggak tahu persis ya. Saya cuma baca komentar. Ada komentar, ada salah satu yang klarifikasi itu juga hoax atau enggak saya nggak tahu. Namanya kita scroll TikTok ya. Zaman sekarang begitu ya. Zamannya beda lah. Saudara ada di zaman ini, tapi saya kan pernah hidup di zaman transisi. Waktu muda seperti kalian, saya tidak ada di zaman seperti ini. Jadi saya ngalamin sudah seusia ini. Jadi eh, teknologi berkembang kan pasti informasi itu sekarang itu kebenaran itu bukan persoalan apa namanya. Kebenaran itu akan sangat ditentukan berdasar kebenaran dan kesadaran orang itu sekarang itu dibangun dan ditentukan berdasarkan algoritma. Itu kenyataannya ya. Jadi kalau viral itu bisa jadi satu kebenaran sekalipun itu nggak benar. Tapi kalau viral dan orang percaya ya bisa jadi itu dianggap sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu kan ada di kepala, ada di hati, ada di kepala ya kebenaran itu. Nah, kalau dalam kasus itu tadi, itu ada yang klarifikasi begini. Sebetulnya perobohan rumah adat itu adalah sebenarnya sengketa sesama masyarakat adat. Gitu. Jadi ada yang bilang begitu ya. Ya nanti kita pilih pandangan hukumnya. Kalau itu memang jadi sengketa antar masyarakat adat di mana ada keluarga yang satu merasa memiliki bangunannya, ya kan? Yang bikin bangunan atau mungkin kan dulu orang tuanya akan bilang itu rumah buat keluarga kamu yang ini, itu tanah kebun buat keluargamu yang ini, bisa jadi begitu. Kalau itu yang terjadi sebetulnya itu adalah sengketa antara warga masyarakat adat dan sudah diupayakan penyelesaian secara adat. Mereka sudah dimusyawarahkan, mengundang petinggi adat dan sebagainya, tapi memang tidak ada penyelesaian hingga akhirnya salah satu kelompok ini yang merasa punya tanahnya itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, kalau kemudian itu diajukan gugatan ke pengadilan, kira-kira siapa yang dimenangkan? Apakah pemilik bangunan atau pemilik tanah? Pemilik tanah, gitu. Pemilik tanah lah yang dimenangkan. Kenapa? Karena kita menganut satu sistem hukum agraria kita, sistem hukum perlekatan. Jadi kalau kita punya tanah, gitu ya, maka sebetulnya segala tanam tumbuh yang di atasnya itu harusnya bisa menjadi milik kita. Kalau kita punya tanah, maka setiap orang itu nggak bisa mendirikan bangunan, menanam tanaman di atas tanah milik orang lain, milik kita, gitu ya. Ternyata itu tanah, itu bangunan, anggaplah bangunan itu sudah ada sebelum tanah itu dimiliki si itu kalau dia waris, ya kan. Saya dapat waris, tapi bangunan itu udah 50 tahun yang lalu. Padahal saya baru dapat tanah 10 tahun terakhir. Kalaupun demikian, maka bangunan itu tidak boleh berada di situ kalau tidak seizin dari si pemilik tanahnya. Nah, oleh karena si pemilik tanahnya ini menolak untuk membongkar, bersikukuh bahwa itu bangunan adalah bangunan milik saya berdasarkan warisan, maka ya nggak bisa nggak mau dia pindah-pindahkan. Karena nggak mau dalam peradilan kita itu kalau misalnya udah putus dihukum si A ini mengosongkan bangunan atau memindahkan bangunannya. Ternyata dia tidak memindahkan bangunan tersebut. Si pihak yang dimenangkan pasti minta eksekusi. Mohon itu agar dilakukan eksekusi terhadap bangunan itu. Sama pengadilan nanti dipanggil tuh dua pihak. Dipanggil namanya unmanning. Unmanning itu teguran untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Datang, nih udah ada putusannya gini, kamu kapan mau ngosongin, mau mindahin bangunan itu? Oh, saya nggak bisa pak, pokoknya saya gini. Dinego nggak bisa, berarti kan tidak ada penyelesaian secara sukarela. Karena tidak ada, maka dilanjutkan dengan eksekusi real, ya, atau eksekusi nyata. Eksekusi nyata kalau dia bentuknya adalah memindahkan atau mengosongkan bangunan, ya dirobohkan, dirusak.
Gitu. Itu konsekuensinya. Ya. Sama seperti semisal ada contoh kasus perceraian, ya kan? Kalau lagi hidup bersama kan bukan kita ya, umumnya orang Indonesia itu nggak mikir yang namanya pemisahan harta kekayaan. Karena prinsip hukum kita harta itu harta bersama. Mau yang kerja laki-laki, mau yang kerja perempuan, kalau dia di dalam pernikahan dan tidak pernah membuat perjanjian pranikah, gitu ya, itu otomatis hartanya itu jadi harta bersama, gitu ya. Meskipun secara umumnya kan laki-laki yang cari duit, gitu. Laki-laki yang cari duit berarti itu punyanya laki-laki. Kamu kan di rumah perempuan, gitu. Kamu kan di rumah, maka kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa. Dalam hukum Indonesia itu harta bersama. Kalau mereka cerai berpisah, yaitu jadi milik berdua. Harus dibagi dua, porsinya sama rata 50-50. Sekalipun si perempuan ini di rumah, ya kan? Di rumah itu kan pembagian kerja. Kalau pemikirannya modern ya kan. Istri di rumah, suami cari nafkah itu pembagian kerja. Karena laki-laki juga nggak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan perempuan. Coba laki-laki suruh di rumah, ngomong anak, bikinin makanan anaknya 3, 4, kayak saya anaknya 4 kecil-kecil, gitu ya. Suruh bikin sarapan pagi, mandiin apa, terus kemudian nanti ganti popoknya segala macem, nyusuin apalagi nggak bisa kan. Laki-laki kan bisanya menyusui, nggak bisa nyusuin. Itu nggak bisa dikerjakan pekerjaan perempuan, pusing dia, gitu, ya kan. Makanya nggak boleh menganggap remeh itu pekerjaan rumah, kamu kan di rumah, saya cari duit, nggak bisa begitu ya. Itulah hukum kita, sudah dibuat seadil mungkin. Atau bahkan kebalikannya, saya kasus terbanyak kalau saya nangani itu pasti kasus perceraian ya. Perceraian itu minimal sebulan 1, 2, 3 itu pasti ada saya di kantor ini. Penangani perceraian itu pasti ada. Jadi perceraian ini paling tinggi. Kadang-kadang begitu. Kalau perempuan yang cari duit, itu kejamnya minta ampun tuh sama laki-laki biasanya. Karena ngerasa dia nyari duit, perempuan yang kerja, ini laki-laki cuman numpang hidup doang. Harusnya dia yang cari nafkah, karena memang kita kan rata-rata orang Islam, laki-laki punya kewajiban cari nafkah. Jadi kalau kebetulan laki-lakinya lagi tidak dapat kerja, itu perempuan ngerasa punya pendapatan lebih, terkadang dia otoriter, ya ngerasa bahwa buat apa saya punya suami tapi nggak bisa nafkahin, ya nggak bisa nafkahin, bisanya nafkahin batin doang, gitu ya. Jadi itu biasanya jadi alasan perceraian kalau perempuan. Jadi kalau perempuan mayoritas itu alasan perceraian adalah ekonomi, itu paling utama. Jadi kadang-kadang perempuan itu sekalipun diselingkuhi, ya laki-lakinya nggak setia nih, badung, suka main perempuan, tapi ekonominya cukup, mikir-mikir dia mau bercerai. Ya, yang penting dicukupin ya. Tapi kalau itu makanya mayoritas ekonomi perempuan alasannya. Tapi kalau laki-laki menggugat cerai itu mayoritas masalah ketidaksetiaan, ya. Entah dia ada yang baru atau istrinya tidak setia. Itu pasti begitu kurang lebih ya, mayoritas. Nah, tadi kembali lagi tuh ya, malah nanya hukum adat nih. Intinya adalah tadi kalau dia berdasarkan hukum adat konfliknya seperti itu, maka seperti itu. Kalau konfliknya adalah ternyata itu masyarakat adat dengan korporasi atau perusahaan tadi, maka sebetulnya hak masyarakat adat itu memang harusnya dilindungi ya. Cuman ini tadi hukum administrasinya, penerapan hukum administrasinya di Indonesia ini yang masih abu-abu. Sejatinya itu masih lingkungan masyarakat adat, tapi secara administrasi kedudukan status tanah adatnya itu tidak terdata secara baik di pemerintahan. Sehingga pemerintah yang nakal dalam tanda kutip ini memanfaatkan itu. Ketika ada investor yang mau masuk, dilihat data tanahnya ini tanah kosong, bukan tanah, statusnya bukan tanah adat, padahal di situ jelas-jelas tahu memang nyatanya ada masyarakat adat yang secara administrasi belum tercatat, akhirnya ditimbulkan izin-izin dan sertifikat hak pakai atau dan sebagainya.
kepada pemerintah. Kalau itu yang terjadi, pada dasarnya kalau kita mengacu pada formalitas hukum yang dimenangkan adalah pemegang sertifikat, memegang izin, ya kan? Tapi kalau semisalnya dari sisi masyarakat adat ini bisa membuktikan suatu riwayat dan asal-usul kepemilikan tanah dan cacatnya proses pemberian izin dari si masyarakat, si investor ini atau korporasi ini, itu juga bisa dibatalkan. Jadi tergantung bagaimana nanti proses pembuktiannya di peradilan. Cuma persoalannya tadi, kembali lagi, hakimnya ini tinggal dia kacamatanya keadilan apa kacamata keuangan. Kalau kacamatanya keuangan mau hukum mau seperti apa, ya tetap aja akan masuk itu, akan dimenangkan. Tapi kalau kacamatanya keadilan, dia akan melihat secara prosesnya. Jadi nggak serta-merta orang punya sertifikat terus nggak bisa diganggu-gugat. Kalau prosesnya salah ya bisa dibatalin. Itu ya barangkali ya untuk hari ini, kita lanjutkan nanti di minggu depan ya. Oh iya, kita minggu depan untuk materinya saya tutup dulu. Habis ini kita absen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya absen yang buka di mana nih? Yang nggak masuk siapa atau absen satu-satu nih? Satu-satu. Oke ya. Ntar saya buka dulu.